Saya kasih contoh supaya gampang dipaham. Ibu-ibu lihat nggak ini? Adik-adik lihat nggak ini? Lihat ini. Anggaplah ini dosamu. Maka ini dosa nampak. Tapi karena banyak kebaikanmu, masih lihat. Nah, itulah sebabnya Nabi katakan, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Ini dosa tertutup oleh banyaknya kebaikan. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Yang perlu kita lakukan, kalau kau berdosa satu, kebaikanmu minimal dua. Supaya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan ditutup oleh kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan itu, ketika berkumpul kau seperti ini, bersalawat kalian. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Tanding kita, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Kalau ibu-ibu nanti meninggal namanya almarhumah. Kalau bapak-bapak meninggal namanya almarhum. Coba kita dengar dulu mak-mak. Bapak-bapak diam dulu. Mak-maknya dulu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan ditunggu-tunggu belok kiri, belok kanan dia. Tunggu belok kiri, enggak belok-belok. Ayo kita selawat dulu. Bapak-bapak aja diam, ibu-ibu dulu. Yuk, ikut selawat bu. Salatullah ala toha. Yang di belakang tidak kedengaran. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak, adik-adik nih, jangan kau malu jenis kelamin kita. Ibu-ibu diam, ini bapak-bapak. Gurami mano. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah, kau diamlah semua, kita dengar ini di atas. Nah, kita dengar Andi Rudi Latif dan teman-temannya. Ayo Pak Rudi, jangan mempermalukan grup. Ya, ayo. Kan usah pakai mic. Itu tadi juga tak ada mic. Ya, ayo. Salatullah. Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Mohon maaf ibu, beliau yang undang saya. Ayo kita sama-sama semua, kita salawat bareng-bareng semuanya. Yuk. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu ini dari tadi saya lihat kipas-kipas. Panas ibu? Panas? Bapak-bapak panas? Ada enggak matahari? Ada matahari? Ketahuilah bu, dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh Nabi, nanti kita dikumpulkan juga di sebuah padang namanya Padang Mahsyar. Begini, tapi ini cuma orang tanah bumbu. Padang Mahsyar nanti bu, dari Adam sampai kiamat manusia, mulai dari orang Jawa, orang Sunda, orang Perancis, orang bule, orang Aring, semua dikumpul dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia waktu itu. Dikumpul kita di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, panasnya matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Sekarang saja tidak ada matahari kita kepanasan. Sekarang aja malam masih kepanasan. Bagaimana matahari nanti ketika seolah-olah satu jengkal dari kepala. Pada saat itu semua wajah kita berubah berdasarkan amal-amal yang telah kita lakukan. Nah, orang di Padang Mahsyar hampir semuanya gelisah, dia dilindungi sambil menunggu namanya disebut, karena kita akan dipanggil satu demi satu. Bayangkan bapak-bapak, masih ingat waktu pilcaleg kemarin, pilpres,
Kita kan cuma 300 orang toh, satu TPS, kita ngantri sampai tengah hari. Padahal itu ada tendanya, kadang-kala ada musik dandutannya, ada konsumsinya. Kalau ada yang salib kita marah, kenapa kau dahului saya, kau baru masuk. Di padang mahsyar nanti dipanggil satu-satu. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu panggil dulu. Itulah sebabnya ibu-ibu wajib, ibu salah satu kewajibannya memberikan nama-nama yang baik. Sudah. Pada saat itu kata Nabi disediakan ruang VVIP. Siapa mereka yang disediakan ruang VIP? 7 golongan orang di dalamnya kata Nabi. Itu. Mudah-mudahan kita yang hadir ada di dalamnya. 1 kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan tanggal 27 November akan datang di kota Tanah Bumbu ini terpilih pemimpin yang adil. Ya, ya Bu, sudah pemimpin yang adil. Tidak usah dulu setingkat bupati, sudah saja di rumah saja kita dulu. Adil apa tidak? Pemimpin yang adil itu lebih gampang masuk surga daripada ulama. Saya kasih contoh, yang mewakili Kapolres, anggaplah Kapolres. Kalau nanti malaikat berkata, Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk surga. Sebelumnya ulama dulu dipanggil. Ulama Kabupaten Tanah Bumbu masuk surga. Masuk surga tapi ngantri. Lama baru sampai. Kenapa? Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ya toh, ulama MUI, tingkat kecamatan. Itu sudah berapa itu? Ribuan. Guru, kiai, para habaib, ngantri dia masuk surga tapi ngantri. Kenapa? Berurutan. Tapi coba kalau malaikat katakan Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk, gampang dia masuk. Kenapa? Sendiri, tidak perlu ngantri. Iya toh. Coba saya dakwah, saudara-saudara sekalian jangan mabuk, saudara-saudara sekalian jangan berzina, saudara-saudara sekalian jangan jual minuman keras. Anak muda bilang, apa Ustaz? Ada urusan apa sama kau? Saya mau masuk surga atau neraka bukan urusanmu. Malah dia kasih kempes ban mobilku. Tapi kalau Andi Rudi nanti jadi bupati, bikin perda, dilarang peredaran minuman keras. Tanda tangan, satu tanda tangan, selesai minuman keras di kabupaten. Itulah enaknya. Saya pidato, saudara-saudara sekalian jangan narkoba. Anak muda makin narkoba. Tapi kalau Kapolres rahasia narkoba satu malam, pak, hilang semua. Itulah imam yang adil, imamun adil, pemimpin yang adil. Masuk jatahnya nanti orang yang dilindungi di padang mahsyar. Yang kedua, yang dilindungi di padang mahsyar, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nabi bilang mahasiswaku, mati ki itu Ustaz. Ya mati kok kalau hatimu kau buka, kau gantung. Apa maksudnya itu? Orang yang tidak tenang hidupnya, tidak tenang hatinya kalau dia tidak lihat masjid makmur. Siapa yang dimaksudkan makmurkan masjid? Satu di antaranya, mari kita dengar, yang memakmurkan masjid, yang membangun masjid. Ini masjid dibangun secara pribadi. Insya Allah sudah masuk pembangunnya, yang mendirikan masjid ini sudah dapat jatah di dalam. Ibu-ibu, Bu, bisa ndak ibu bangun masjid? Bisa ndak? Bisa. Caranya apa? Ada masjid dibangun, kirim tegel. Saya tegel Ustadz 20 sak, semen 20 sak. Bisa. Saya tidak bisa 20 sak Ustadz. Saya cuma bisa 1 sak saja. Bisa jadi 1 saknya masyarakat biasa lebih tinggi nilainya daripada 100 saknya anggota DPR. Kenapa? 1 sak masyarakat uangnya, sementara 100 sak anggota DPR uang negara. Iya. Ibu, Bu, bangun masjid. Tidak usah 1 masjid, seadanya. Ustadz saya cuma bisa 10 dos sak. Itulah ibu. Apalagi kalau dia jadi tegel, dipakai orang sholat, selama tegel itu dipakai sholat, selama itu dapat ibu pahala. Ini saya lihat banyak-banyak emasnya semua. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu? Istri kedua.
Bukan anakmu, istri kedua. Dipakai ketika meninggal bu menangis. Dicabut itu cincin. Tidak mau keluar dikasih sabun. Sudah itu dicabut diambil lagi gelangmu bu. Ini dulu waktu kita pergi umroh aku belikan kau emas Dubai. Dicabutnya, dicabut lagi kau punya gelang. Ini dulu waktu ulang tahun pernikahan kita ibu. Terakhir dia cabut gigi palsu. Situ dia bungkus. Dia bungkuslah itu, dia simpan di laci. Nah, rasanya bu ini mas bu, disimpan di laci. 3 bulan kemudian ketemu janda. Jandanya teman SMA. Oh, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya itu dia buka laci. Dia lupa bininya yang mati. Dia datang ke janda. Dek, ini cenderamata. Yang punya sudah mati, ambil saja dek. Daripada dipakai bini 2, mending bangun masjid. Ayo, bapak-bapak ini yang banyak duitnya. Kalau bapak meninggal, siapa yang pakai mobilmu? Anakmu, bukan menantu. Sedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adek-adek, saya tanya kau, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Tuh ibu, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Ayo, yang memakmurkan masjid golongan pertama mereka yang membangun masjid. Saya betul-betul tidak bisa membangun masjid Ustaz, tidak bisa nyumbang ke masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid golongan yang kedua mereka yang datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, saya beberapa kali datang ke Tanah Bumbu ini. Masya Allah, masjid selalu penuh Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar bu, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Lomba batu lah dia di dalam. Anak muda kan ada di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau di sini Andi Rudi umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 20 kilo, minyak goreng 5 liter, pembeli pulsa 100.000. 4:30 orang sholat, jam 7 malam sudah penuh ini masjid. Kenapa? Karena kau lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini ibu bapak, adik-adik sekalian, pahala berjamaah kata Nabi, 1 melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu dari masjid 300 meter, PP berapa langkah? 600 meter, berapa langkah itu? Kanan 1 pahala, kiri gugur dosa kecil. Berapa pahala itu Pak? Apalagi kalau jalannya begini. Masya Allah. Iya. Yang kedua, orang yang datang ke masjid berjamaah kata Nabi, tegel, aspal, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, semua itu nanti jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya jadi saksi. Dia datang jamaah di masjid. Itulah sebabnya adik-adik, kalau kita berjamaah, mau sholat sunnah di masjid, sudah 2 rakaat, mau lagi 2 rakaat, pindah lagi. Mau lagi tambah 2 rakaat, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Itulah juga dianjurkan kalau kau ke masjid, usahakan waktu pergi beda jalanmu, pulang juga beda jalanmu. Waktu datang dari sana, pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, mau pergi ke masjid, dia ke Simpang 5 dulu. Dia tawa baru datang ke sini, sudah selesai orang sholat baru ku sampai.